Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menanggapi diskusi sesi 4 tentang integrasi TIK dalam pembelajaran pendidikan dasar. Sebagai guru pendidikan dasar, saya menyadari bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita sebut dalam TIK dalam proses pembelajaran bukan hanya penting, namun juga mempunyai peran besar dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan abad 21. Untuk memastikan integrasi TIK yang efektif, saya telah melakukan beberapa langkah konkret dalam pembelajaran. Di antaranya, menyusun modul ajar yang memuat penggunaan media digital interaktif seperti video pembelajaran, kemudian simulasi, presentasi, yang menggunakan PowerPoint ataupun Canva. Selanjutnya, saya juga memilih platform pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, seperti Google Classroom, Quizzes, ataupun Wordwall. Kemudian, agar pembelajaran lebih interaktif lagi, saya menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Live Worksheet untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi siswa. Kemudian, saya juga mengajarkan siswa cara pengetikan di Microsoft Word yang berguna untuk membuat laporan sederhana. Selain itu, saya juga mendorong siswa membuat sebuah proyek, yaitu presentasi sederhana tentang topik pelajaran yang dijadikan video singkat. Pada saat pembelajaran jarak jauh, saya mengadakan diskusi kelompok menggunakan platform seperti Zoom ataupun Google Meet. Kemudian, tidak terlepas dari semua itu, saya memberikan pembelajaran tentang etika penggunaan internet dan tanggung jawab digital secara sederhana. Apa saja etika dalam penggunaan internet? Yang pertama, tidak menyebarkan hoax atau berita bohong, kemudian tidak membuli atau menghina orang lain di media sosial, kemudian menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar atau membalas WhatsApp, ataupun menghargai karya orang lain. Selanjutnya, maksud dari tanggung jawab digital adalah kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan di internet memiliki dampak. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan, atas apa yang kita lihat, dan atas apa yang kita lakukan. Di sini yang paling penting, siswa yang melek digital bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal menjaga karakter dan tanggung jawab. Oke, baik. Adapun dampak positif yang saya rasakan dan yang saya amati pada saat saya menggunakan TIK ini adalah media digital membuat pelajaran lebih menarik, kemudian mudah dipahami, kemudian siswa lebih kreatif, mandiri, dan terbiasa berpikir kritis. Kemudian siswa tidak bergantung pada buku teks, siswa bebas mengeksplorasi sumber dari manapun. Selain itu, selain dampak positif, terdapat juga tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, tidak semua siswa pada saat pembelajaran jauh memiliki koneksi internet yang memadai. Kemudian, diperlukan pelatihan terus-menerus oleh guru dan siswa. Mengapa? Karena TIK ini setiap saat dan setiap hari berubah-ubah. Jadi, kita sebagai guru harus terus belajar dan tidak boleh tertinggal. Selain dampak positif, ada beberapa tantangan yang saya hadapi pada saat pembelajaran menggunakan TIK ini. Yang pertama, pada saat pembelajaran jarak jauh, tidak semua siswa memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai di rumahnya. Kemudian, diperlukan pelatihan yang berlanjutan agar siswa dan guru bisa memanfaatkan TIK secara optimal. Mengapa perlu pelatihan yang berkelanjutan? Karena teknologi informasi dan komunikasi ini setiap saat, setiap hari berubah-ubah dan mengalami pembaharuan. Jadi, guru perlu terus belajar, mengupdate ilmunya mengenai TIK. Kemudian, tantangan berikutnya yang saya hadapi, pada saat pembelajaran, ada kalanya siswa perhatiannya terganggu oleh fitur lain saat menggunakan Chromebook.
Kemudian keamanan dan etika digital, kemudian penting untuk terus menanamkan pemahaman tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa integrasi TIK dalam pendidikan dasar adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, yaitu guru, orang tua, dan sekolah, TIK dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, tetap perlu pengawasan, pelatihan, dan evaluasi yang berkelanjutan agar teknologi benar-benar menjadi pendukung, bukan pengganggu dalam proses belajar mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.